Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Prananta Purba dengan NIM 010002100422. Dengan partner saya ada Jessica Iren dengan NIM 010002200161. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai penyelundupan hukum dalam penguasaan hak atas tanah melalui skema nomina oleh warga negara asing di Indonesia, studi putusan nomor 274-PDT.G/2020-PN Denpasar. Penyelundupan hukum atau fras legis merupakan suatu perbuatan yang secara lahiriah memenuhi prosedur hukum, namun substansinya bertentangan dengan undang-undang atas tujuan yang hendak dicapai. Salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum adalah skema nomini, yaitu ketika warga negara Indonesia tercatat sebagai pemegang hak milik, namun penguasaan dan manfaat ekonomis tanah secara faktual berada di tangan warga negara asing. Perlu dipahami bahwa tidak setiap perjanjian nomini termasuk dalam kategori penyelundupan hukum. Penelitian ini mengkaji satu kasus konkret di mana serangkaian perjanjian digunakan untuk menghindari larangan kepemilikan hak milik oleh warga negara asing sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 jungto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok. Pertama, bagaimana konstruksi hukum dalam perkara nomor 274 Perdata Gugatan 2020 Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyelundupan hukum melalui skema nomini. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum dalam perkara nomor 274 Perdata Gugatan 2020 Pengadilan Negeri Denpasar yang dikualifikasikan sebagai penyelundupan hukum melalui skema nomini serta menguraikan pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan terhadap perkara tersebut. Perkara ini berkaitan dengan tanah hak milik nomor 6196 Canggu seluas 790 meter persegi yang tercatat atas nama warga negara Indonesia selaku penggugat. Tergugat 1 dan tergugat 2 adalah warga negara asing asal Australia, sedangkan tergugat 3 adalah notaris sekaligus penjabat pembuat akta tanah di Badung. Pada tanggal 22 Agustus 2011, para pihak membuat dan menandatangani serangkaian akta di hadapan tergugat 3. Akta-akta tersebut meliputi Akta Pernyataan Jual Beli nomor 53, Akta Perjanjian Sewa Menyewa selama 25 tahun nomor 54, Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa untuk 25 tahun berikutnya nomor 55, dan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 56. Substansi perjanjian tersebut memberikan penguasaan jangka panjang sekitar 55 tahun kepada pihak asing dengan nilai sewa tetap 500 juta rupiah tanpa renegosiasi. Penggugat kemudian menggugat pembatalan seluruh akta, pengembalian hak milik, penetapan sita jaminan, serta ganti rugi material dan imaterial. Berdasarkan hasil penelitian, rangkaian perjanjian dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyelundupan hukum karena meskipun secara formal memenuhi syarat sah perjanjian, substansinya bertentangan dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Tujuannya adalah mengalihkan penguasaan tanah hak milik kepada warga negara asing, sehingga menghindari larangan pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Fakta di persidangan menunjukkan semua akta dibuat pada tanggal yang sama di hadapan notaris. Kombinasi perjanjian sewa, perpanjangan sewa, dan ikatan jual beli memberikan efek kepemilikan de facto, serta nilai sewa tetap selama 55 tahun tanpa renegosiasi. Hakim menilai konstruksi hukum ini sengaja dibuat untuk menghindari pembatasan kepemilikan oleh WNA yang bertentangan dengan asas kebangsaan, asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan larangan kepemilikan tanah oleh WNA. Tindakan ini memenuhi unsur penyelundupan hukum dalam doktrin perjanjian nomina. Berdasarkan hasil penelitian, hakim menilai bahwa rangkaian perjanjian dalam perkara ini secara formal memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Namun, unsur sebab yang halal tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata.
Konstruksi hukum yang digunakan bertentangan dengan asas kebangsaan dan melanggar larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Hakim melihat adanya penggunaan doktrin nomini untuk mengelabui ketentuan hukum agraria sehingga kebebasan berkontrak yang digunakan para pihak dibatasi oleh tujuan perjanjian yang tidak halal. Melalui amar putusannya, Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan membatalkan 4 akta yang semuanya dibuat pada tanggal 22 Agustus 2011 di hadapan notaris yang sama, yaitu yang pertama, Akta Perjanjian Sewa Menyewa nomor 53, sewa tanah hak milik selama 25 tahun dengan nilai 500 juta rupiah dibayar di muka. Yang kedua, Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa nomor 54, perpanjangan 25 tahun lagi dengan nilai sewa tetap. Yang ketiga, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 55, mengikat para pihak untuk jual beli tanah setelah masa sewa berakhir. Yang keempat, Akta Kuasa Menjual nomor 56, kuasa mutlak bagi penyewa untuk menjual tanah kapan saja tanpa persetujuan pemilik. Hakim menilai 4 akta ini saling berkaitan dan membentuk konstruksi hukum yang secara substansi mengalihkan penguasaan tanah hak milik kepada WNA, sehingga memenuhi unsur penyelundupan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, perkara ini memenuhi unsur penyelundupan hukum karena menggunakan rangkaian perjanjian yang secara formal sah, namun substansinya bertentangan dengan hukum. Pelanggaran ini terjadi karena konstruksi hukum yang digunakan bertentangan dengan asas kebangsaan, melanggar larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing, sebagaimana diatur dalam pasal 21, pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria, dan mengandung tujuan yang tidak halal menurut pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, 4 akta yang saling berkaitan dibatalkan karena membentuk konstruksi hukum yang secara substansi mengalihkan penguasaan tanah hak milik kepada WNA. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh dipakai untuk mengelabui hukum. Pengawasan terhadap praktik nomini perlu diperketat, terutama pada perjanjian yang berpotensi mengalihkan penguasaan tanah kepada WNA. Notaris dan PPAT harus lebih cermat dalam menilai semua substansi perjanjian. Tidak boleh hanya formalitasnya saja. Dan yang terpenting, masyarakat perlu diberi edukasi bahwa perjanjian yang terlihat sah sekalipun, jika bertujuan melanggar undang-undang tetap dapat dibatalkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.